Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 muatan pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 5 ya, tentang pengolahan data. Tepatnya kita sudah sampai di latihan ulangan bab 5 paket 2. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar ataupun mengerjakan soal ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta ketelitian. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke halaman 139 ya untuk latihan ulangan bab 5 paket 2 ya. Kita mulai dari bagian yang A ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Perhatikan tabel hasil panen berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 ya. Ini yang pertama, kolom pertama ini tahun ya. Kemudian yang kolom kedua ini hasil panen ya, yang dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa panen 1, masa panen 2, dan masa panen 3. Nah, dimana di sini di tahun 2013 itu hasil panennya untuk masa panen 1 60 ton, masa panen 2 69 ton, dan masa panen ketiga 76 ton ya. Nah, kalau kita tambahkan 60 tambah 69 tambah 76, ini hasilnya 205 ya. Jadi di tahun 2013 itu hasil panennya 205 ton. Kemudian di 2014 ya, ini panennya yaitu 75 ton, 62 ton, dan 73 ton. Kalau kita jumlahkan hasilnya 210 ton. Kemudian di tahun 2015 masa panen 1 62 ton, masa panen 2 78 ton, dan masa panen 3 69 ton. Kalau kita jumlahkan hasilnya 209 ton. Dan di tahun 2016 ya, hasil panennya itu 73 ton, 69 ton, dan 70 ton ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 212. Nah, kalau kita lihat di sini hasil panen terbanyak itu di tahun 2012 ya, yaitu 212 ton. Sedangkan hasil panen yang paling sedikit itu berarti di tahun 2013 ya, ini 205 ton. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 1. Jumlah panen terbanyak terjadi pada tahun, nah ini berarti 2016 ya, yaitu 212 ton. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D ya untuk nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2. Selisih masa panen 1 dan 2 pada tahun 2014 adalah, kita lihat tahun 2014 masa panen satunya itu 75 ton, masa panen 2-nya 62 ton. Berarti kita cari selisihnya ya, 75 dikurangi 62 ya, 5 dikurangi 2 itu 3, 7 dikurangi 6 1, berarti hasilnya 13 ya, selisihnya itu 13 ton. Nah ini jawabannya yang C ya untuk yang nomor 2. Nomor 3, perhatikan diagram lingkaran berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 6 ya. Berikut adalah diagram lingkaran dari data olahraga kesukaan 60 siswa kelas 5 SD Putra Bangsa ya ini. Yang suka renang, ini diagram lingkarannya dalam bentuk derajat ya adik-adik sekalian ya. Yang suka renang ada 102 derajat, basket 84 derajat, sepak bola 84 derajat, dan bulu tangkisnya ini belum diketahui berapa derajat lah. Ini untuk mencari derajat siswa yang suka bulu tangkis. Total pada lingkaran itu 360 ya, berarti 360 dikurangi yang suka basket, renang, dan juga sepak bola. Nah ini untuk soal nomor 3, banyak siswa yang menyukai bulu tangkis adalah, lah ini berarti kita cari derajatnya dulu. Kalau sudah ketemu derajat baru kita bisa mengetahui banyak siswa yang menyukai bulu tangkis. Caranya berarti derajat bulu tangkis dibagi dengan total derajat diagram lingkaran, yaitu 360 derajat dikalikan dengan jumlah seluruh siswa, yaitu kali 60. Oke. Untuk nomor 3 di sini udah saya tuliskan ada di sekalian ya. Nah, ini. Kita cari dulu ya derajat yang suka bulu tangkis, berarti 360 derajat dikurangi dengan
84 tambah 102 tambah 84 derajat. Ini kita tambahkan terlebih dahulu ya. Berarti 360 dikurangi, ini kalau kita tambahkan hasilnya 270 derajat. Nah, 360 derajat dikurangi 270 derajat hasilnya adalah 90 derajat. Nah, setelah ketemu derajatnya, untuk mencari banyak siswa yang suka bulu tangkis berarti derajat dari bulu tangkis tadi dibagi dengan total sudut pada lingkaran yaitu 360 ya, dikalikan dengan jumlah seluruh siswa yaitu 60 ya, 90 per 360 kali 60. Nah, ini kalau kita bagi 90 dapat 1, 360 bagi 90 dapatnya 4. Jadi 1/4 kali 60 atau 60 dibagi 4 ya, hasilnya 15 ya. Jadi banyak siswa yang suka bulu tangkis itu ada 15 siswa. Nomor 3 berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Banyak siswa yang menyukai renang adalah, nah ini derajatnya sudah ada ya dari segalanya. Jadi tinggal derajat yang suka renang dibagi total derajat pada lingkaran dikalikan dengan seluruh siswa 60. Berarti 102 per 360 kalikan 60. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya yang suka renang. Nah, 102 per 360 kalikan 60. Nah, ini bisa kita coret ya derajatnya dulu. Derajat sama derajat berarti hilang. Kemudian ini 360 dibagi sama 60, ini nolnya kita coret dulu ya, berarti dibagi 6 dapat 1 ya, 36 bagi 6 dapatnya 6 ya ini. Jadi 102 dibagi dengan 6 ya. Jadi ini tadi kita bagi dapatnya 6 ya ini. Oke. Berarti 102 dibagi 6. 102 dibagi 6 hasilnya adalah 17 ya. Jadi banyak siswa yang menyukai renang atau yang hobinya renang itu ada 17 siswa. Nomor 4 kita lihat apakah ada 17 ya. Nomor 4 jawabannya C. Lanjut kita ke soal nomor 5. Jumlah siswa yang menyukai basket dan sepak bola adalah, kita lihat di sini. Yang suka basket 84 derajat, sepak bola 84 derajat. Nanti berarti sama. Kita bisa ngitung salah satu aja, tinggal kita kalikan 2 ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya untuk nomor 5 yang suka basket berarti tadi 84 per 360 kali 60 ya. Ini tadi derajat yang suka basket, ini derajat pada seluruh lingkaran ya, kalikan jumlah seluruh siswa. Nah, ini sama ya, ini bisa kita coret 360 sama 60, ini derajatnya kan bisa hilang dulu ya. Ini berarti dibagi 60 ya, dapatnya 1, ini bagi 60 dapatnya 6 gini ya. Berarti 84 84 dibagi 6 hasilnya adalah 14 ya. Jadi yang suka basket itu ada 14 siswa atau 14 anak. Nah, karena yang sepak bola juga sama derajatnya, berarti 84 derajat per 360 derajat kali 60 atau sama dengan 84 bagi 6 hasilnya 14 juga ya. Jadi yang suka basket dan sepak bola berarti 14 ditambah 14 hasilnya adalah 28 siswa. Itu untuk nomor 5. Jawabannya 28 ya, yang D. Lanjut ke nomor 6. Selisih banyak siswa yang menyukai renang dan bulu tangkis adalah, nah tadi udah kita hitung ya. Yang suka renang berapa, yang suka bulu tangkis berapa. Nah, selisih yang suka renang dan yang suka bulu tangkis. Yang suka renang tadi 17, yang suka bulu tangkis 15. Berarti selisihnya tinggal 17 dikurangi 15. Hasilnya 2 ya. Untuk nomor 6 jawabannya 2. Jadi ada 2 siswa ya. Selisih yang menyukai renang dan bulu tangkis. Jawabannya yang B untuk nomor 6. Lanjut kita ke soal berikutnya. Perhatikan diagram batang berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan 9. Ini ada diagram batang ya tentang jenis bacaan yang dipinjam di perpustakaan selama 5 hari. Nah ini jenis bacaannya, kemudian ini banyaknya yang dipinjam ya. Novel, ini banyak yang dipinjam ada 110, majalah ada 90, komik ada 100, dan cerita rakyat ada 70. Kita lihat yang paling banyak dipinjam ini novel ya. Dan yang paling sedikit cerita rakyat. Pertanyaan yang nomor 7. Jenis bacaan yang paling banyak dipinjam adalah ini yang paling tinggi tadi ya, yaitu novel. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke nomor 8 ya. Jumlah
bacaan jenis novel dan cerita rakyat adalah, kita lihat novelnya berapa, cerita rakyatnya berapa, kita tambahkan ya. Novelnya ini 110, cerita rakyatnya ada 70 ya. 110 ditambah 70 berarti 180 ya. Jawabannya 180 ya. Jawabannya yang A ya, 180 buku ya. 110 ditambah 70. Nomor 9, selisih jumlah bacaan yang paling banyak dan paling sedikit dipinjam adalah, nah tadi sama ya, berarti kalau selisih kita kurangkan 110 dikurangi dengan 70 ya. Yang paling banyak tadi adalah novel, yang paling sedikit itu cerita rakyat. 110 dikurangi 70 hasilnya adalah 40 ya. Jadi selisihnya yaitu 40 buku, yang B ya, nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan diagram lingkaran rata-rata nilai ulangan harian di samping ya. Ini ada yang rata-ratanya 7, rata-rata 6, rata-rata 9, dan rata-rata 8 serta rata-rata 10. Nah, oke. Jika siswa dengan rata-rata nilai ulangan 7 adalah 12 anak, siswa dengan rata-rata nilai ulangan 9 adalah, nah ini. Karena di sini yang diketahui nilai ulangan 7 ya, rata-rata nilai ulangan 7 itu ada 12 anak. Nah, untuk mencari rata-rata nilai ulangan 9 berarti kita cari dulu ya total ya, anaknya ada berapa ya. Jadi yang mendapatkan nilai rata-rata 6 sampai 10 itu ada berapa jumlah keseluruhan. Nah, nanti kalau sudah ketemu total atau jumlah keseluruhan anak, maka kita bisa mencari siswa dengan nilai ulangan 9 ya, rata-rata nilai ulangan 9. Oke. Untuk nomor 10 di sini sudah saya tuliskan, ada di sekalian ya. Jadi tadi diketahui rata-rata nilai ulangan 7 ya. Ya. Ada 12 anak, maka untuk mencari totalnya bisa kita tuliskan ya. Tadi derajatnya itu ada 144 derajat yang nilai ulangannya 7 ya. Kemudian total pada lingkaran itu 360 derajat ya, berarti 144 per 360 derajat kalikan total sama dengan 12 ya, 12 anak tadi. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 72. Ini dapatnya 2, kemudian 360 bagi 72 dapatnya 5 ya. Berarti 2 per 5 dikalikan total sama dengan 12. Maka untuk mencari total atau jumlah keseluruhan siswa sama dengan 12, ini kita pindah ruas jadi bagi ya. 12 dibagi 2 per 5. Atau kalau mau kita hitung berarti kita jadikan perkalian, ini kita balik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Berarti 12 dikalikan 5 per 2 ya. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 2 dapat 1, 12 bagi 2 dapatnya 6. 6 kali 5 hasilnya 30. Jadi total siswa yang nilai rata-ratanya 6 sampai 10 itu ada 30 siswa. Sehingga untuk mencari siswa dengan rata-rata nilai ulangan 9 ya, tinggal kita lihat derajatnya nilai ulangan 9 tadi 60 ya, berarti 60 per 360 ini derajat dalam lingkaran dikalikan total siswanya tadi 30 ya. Kita sederhanakan, bagi 60 dapat 1, 360 bagi 60 dapatnya 6 ya. 1 per 6 kali 30 atau 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Jadi banyak siswa dengan nilai rata-rata ulangan 9 atau dengan rata-rata nilai ulangan 9 itu ada 5 siswa. Oke. Nomor 10 jawabannya 5 ya, Dedek sekalian. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk bahasan latihan ulangan bab 5 paket 2 yang bagian A. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.